Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membahas contoh kasus dari metode simplex. Kita ambil contoh kasus yang sederhana dulu. Contoh kasus yang melibatkan dua variabel keputusan dan tentang maksimasi. Contoh kasusnya sama seperti sebelumnya, tentang pengrajin, penghasil, mangkuk, dan mug. Diketahui bahwa model program linier untuk contoh kasus tersebut adalah memaksimalkan laba dengan kendala jam tenaga kerja dan kendala tanah liat. Langkah pertama dari metode simplex adalah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Caranya, perhatikan gagasannya. Saya ambil kendala 1, jam tenaga kerja. Saya misalkan X1-nya adalah 10, X2-nya 10. Saya masukkan ke fungsinya. 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. 10 tambah 20, 30. 30 kurang dari sama dengan 40. Betul. Agar menjadi sama dengan, maka 30 ini harus ditambah 10. 30 tambah 10, 40. Nah, 10 ini namanya variabel slack. Simbolnya S. Jadi S sama dengan 10. Jadi, agar kendala 1 menjadi persamaan, maka harus ditulis seperti ini. 1x1 ditambah 2x2 ditambah 1s1 sama dengan 40. Menjadi sama dengan S1 dimisalkan 10. Seperti contoh tadi. Dan koefisiennya harus 1. 1 kali 10, 10. Hal yang sama untuk kendala 2. Agar menjadi sama dengan, maka kendala 2 harus ditulis seperti ini. 4x1 ditambah 3x2 ditambah 1s2 sama dengan 120. S1. Lihat kendala 1, S1. S-nya melambangkan variabel slack, satunya mewakili kendala 1. Sama dengan S2. S2 itu S-nya slack, 2 itu mewakili kendala 2. Mudah-mudahan sampai sini paham. Nah, untuk kepentingan metode simplex, perhatikan, kendala 1 harus dimasukkan S2. Tetapi koefisiennya 0. 0 kali S2, 0. Sama seperti kendala 2. Harus dimasukkan S1. Tetapi koefisiennya 0. 0 kali S1, 0. Kendala 1 ada S1, S2. Tapi koefisien S2-nya 0. Agar sama dengan persamaan ini, yang atas. Kemudian kendala 2 ada S1, S2 juga. Tapi koefisien S1-nya adalah 0. Konsep yang sama untuk kepentingan metode simplex, fungsi tujuan juga harus dimasukkan dengan S1 dan S2. Tapi koefisiennya 0. 0 kali S1, 0. 0 kali S2, 0. Dan ingat, harus berurutan. X1, X2, S1, S2. Sampai sini mudah-mudahan paham. Itu langkah pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Langkah keduanya adalah buat tablo. Istilahnya bukan tabel, tapi tablo. Tabel bukan tabel, tapi tablo. Tablo untuk dua variabel keputusan,
dua variabel slack, dan dua kendala diberikan sebagai berikut. Kolom pertamanya C, kolom keduanya basis, kemudian X1, X2, dan seterusnya sampai Q dan rasio. Kemudian di bawah ada baris Z dan C dikurangi Z. Ini tabel untuk dua variabel keputusan, dua kendala, dan dua variabel slack. Kita isi dulu sel-sel yang ada di tengah. Perhatikan. Kendala pertama, koefisiennya adalah 1, 2, 1, 0. Kita pindahkan. 1, 1x1, 2x2, 1s1, dan 0. Q-nya adalah 40. Lihat kendala kedua. Koefisiennya 4, 3, 0, 1. Berarti 4x1, kemudian 3x2, 0s1, tambah 1s2. Q-nya 120. Sekarang lihat C. Ini tuh C kontribusi. Lihat koefisien dari fungsi tujuan. 40x1, 50x2, 0s1, 0s2. C untuk basis S1, S2 diambilnya dari fungsi tujuan 0, 0. Sementara Z, nilai Z kita hitung di langkah 3 dan C min Z di langkah 4. Baik, itu langkah kedua, membuat tabel dan isi selnya. Kemudian langkah 3, hitung nilai Z-nya. Yang bawah, Z yang dikasih tanda merah. Untuk X1, X2 sampai Q. Untuk X1, perhatikan rumusnya. 0 dikali 1, 0. 0 kali 4, 0. 0 tambah 0, 0. X2 sama rumusnya 0 kali 2, 0. 0 kali 3, 0. 0 tambah 0, 0. Dan seterusnya sampai Q, 0 kali 40, 0. 0 kali 120, 0. 0 tambah 0, 0. Sehingga nilai Z untuk X1 sampai Q 0 semua. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, hitung nilai C dikurangi Z yang paling bawah. C-nya yang atas, Z-nya yang bawah. Di atas C dikurangi Z. Perhatikan rumusnya untuk X1. 40 dikurangi 0, 40. 50 dikurangi 0, 50. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Cuma sampai S2. Kalau untuk C dikurangi Z. Baik, itu dulu pembahasannya. Baru sampai langkah 4. Video berikutnya kita akan membahas langkah 5 sampai langkah 9. Baik, selamat belajar dan tetap semangat.